jumpa lagi di channel Alim Suzuki. Semoga Anda dalam kondisi sehat selalu ya. Oke bro, saya ini sedang di samping motor Wintrondol ya. Nah ini Wintrondol. Wah ini tangkinya udah nggak ada ya. Oke bro, kali ini saya mau sharing atau berbagi ya. Apa sih penyebabnya ya ketika kita habis nyetel klep kok justru tidak sesuai keinginan kita ya. Jadi kita menginginkan motor itu tenaganya optimal kembali, justru ketika kita selesai nyetel klep motor justru tidak bisa hidup atau susah hidup ya. Nah, akan kita bahas apa penyebabnya. Oke. Nah, sebelumnya kita ikuti dulu prosedur penyetelan klep nih ya untuk motor Win. Nah, untuk menyetel klep ya, pertama kita lakukan dulu ini, kita bongkar atau kita buka bagian-bagian yang pertama ini ya. Ini tutup klep in ataupun X yang bawah ini ya, kita buka. Kemudian nih tutup gear sprocket depan di kepala silinder kita buka juga ya. Kemudian ini untuk bagian magnet tutupnya kita buka. Nah yang pertama kita set dulu top TMA dari motor Win ini. Jadi kita setting posisinya pada top kompresi. Jadi top itu ada dua, top buang dan top kompresi. Kita bahas saja yang top kompresi ya. Nah, untuk men-setting top kompresi ya, kita perhatikan. Nah, ini di gear sprocket ini ada tanda ini ya, ndol atau seperti angka 0 nih ya, lingkaran nih ya. Nah, ini harus kita tepatkan di cowakan pada bodi head cylinder nih. Nah ini. Nah kemudian di magnetnya itu ada tanda T ya. Nah ini T itu harus satu garis dengan cowakan ini ya. Oke, kita siapkan dulu kuncinya ya. Ya oke. Kita putar magnetnya ini Pak, saya pakai kunci 14 ini ya, 14 sok, sehingga tanda T satu garis dengan cowakannya ini. Nah ini ya, tanda T sudah satu garis dengan cowakannya ini ya, di garisnya T ini ya, garis. Kita cek di bagian ini gear sprocket. Nah di bagian gear sprocket juga ini tanda 0 ini udah satu garis dengan ini, berarti itu menandakan sudah top kompresi. Nah berikutnya kita siapkan peralatan yang kita butuhkan ya untuk penyetelan klep ya. Yang satu ini feeler gig atau bilah ukur, ini untuk mengukur berapa celah klepnya nanti ya. Kemudian ini adalah valve adjusting untuk memutar baut yang ada di sini ya, bautnya. Kemudian ini untuk mendorkan dan mengencangkan murnya, ini kita pakai kuncinya adalah kunci 9 ya, 9 ring. Kemudian untuk standar penyetelan celah katup motor Win yaitu 0,05 ya, baik itu in maupun X ya. Jadi ini udah saya pilih filler gignya 0,05. Oke, kita langsung ke TKP ya. Nah untuk nyetel klep ya, kita kendorkan dulu
murnya ini ya. Kemudian kita tahan ini, bautnya kita tahan dulu. Jadi yang hijau ini harus nahan biar dratnya nggak rusak ya. Nah, kita kendorkan, udah. Kemudian udah kita kendorkan. Dan ini kita kendorkan ya. Kita kendorkan dulu sehingga fuller gig ini bisa masuk di ujung platoknya ya. Kemudian udah masuk, kita putar ya sampai mentok ya. Kita tangan dulu aja. Oke, udah mentok. Nah, ini udah nggak bisa ditarik ya. Nah, untuk penyetelan yang benar itu patokannya gimana? Jadi ketika baut ini udah kita kencangkan, nah ini kita tarik bisa ya, tanpa harus mengeluarkan tenaga yang besar. Jadi masih seret gitu istilahnya ya. Nah, jadi kalau kita bisa kita tarik dengan terpaksa, itu menandakan bahwa penyetelannya itu masih terlalu rapat ya. Nah, kalau terlalu rapat ini nanti bisa berdampak pada kompresi bocor. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan ya motor itu susah hidup ya. Jadi jangan sampai ya strain klep ini terlalu rapat ya. Jadi penyetelan klep itu tidak hanya tergantung fuller yang kita pakai ya, walaupun fullernya sudah oke sama standarnya, tapi kita prosesnya tidak pas, nah itu bisa menyebabkan klepnya kerapetan dan hidupnya susah ya. Oke, ini tinggal kita kurangi aja sambil kita tarik dikit ya, ya pelan-pelan ya, sambil dirasakan ya. Oke. Nah, ini udah bisa ditarik. Nah, dan kalau sudah bisa ditarik, tinggal kita ini. Tapi ini seret ya, bisa tarik tapi seret. Ini tinggal kita tahan. Ya, ini ditahan, jangan sampai goyang. Baru dikencengin. Nah, udah kenceng. Kita lepas baru kita tarik. Nah ini seperti ini. Nah, sih kita bisa tarik dengan tenaga yang tidak begitu besar ya. Kemudian dicek, ini harus bisa goyang ya. Ya, goyang ya. Goyang. Kalau tidak bisa goyang atau goyangnya terlalu kecil ya, berarti itu masih terlalu rapat ya. Oke bro, itu bisa Anda lakukan di klep buangnya juga sama caranya ya. Oke, itu tadi ya salah satu penyebab kenapa ketika kita nyetel klep itu ya, justru setelah nyetel klep motor susah hidup. Itu yang pertama karena mungkin kita fullernya yang keliru ya, ukurannya terlalu kecil karena tidak tahu spek, atau mungkin fuller yang digunakan sudah sesuai tapi proses penyetelannya itu tidak benar. Yang kedua ya, ini ketika Anda nyetel klep untuk motor karbu ya, biasanya ada bongkar ini ya, bongkar ini manifold. Nah, di manifold itu ada ini, ada seal ya, ada seal ini. Seal ini adalah perapat ya. Jadi biasanya kalau sudah dibongkar atau sealnya sudah lama, kemudian ini kita pasang ya tanpa kita memberi tambahan sealer, biasanya nanti di manifold ini akan bocor ya. Jadi nanti angin bisa masuk ke sini sehingga campuran di karbu itu akan kebanyakan udara ya, banyak udara, sehingga ketika kita starter itu susah
susah hidup. Nah, jadi untuk proses penyetelan klep ya, itu setelah nyetel kita starter usaha hidup itu bisa disebabkan karena proses penyetelannya yang keliru atau speknya yang tidak sesuai, ataupun karena proses eksternal seperti ini tadi ya, karena kita masang manifolnya tidak diberi perapat lagi ya, atau jika perlu itu diganti dengan yang baru ya, sehingga tidak resiko ya. Oke bro, itu tadi sekedar sharing ya, apa penyebab dari sehabis kita nyetel klep justru motor susah hidup. Yang pertama penyebabnya adalah karena ini masalah penyetelan klep. Kemudian yang kedua masalah di manifold. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe di sini, like dan share ke yang lain. Sampai jumpa.